Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Uyubun Nafsi, Syekh Muhammad bin Husain An-Naisaburi, ia mengungkapkan kesalahan-kesalahan tersembunyi yang tak disadari manusia, termasuk oleh para ahli ibadah. Kesalahan-kesalahan ini kami angkat dalam video ini agar kita tetap waspada dan terhindar darinya. Sebab siapapun tak menginginkan ibadahnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kitab ini sedikitnya terdapat 35 kesalahan yang diungkapkan. Namun karena terbatasnya kesempatan, maka kami hanya menyajikan 3 kesalahan besar dalam beribadah. Apa saja? Berikut ulasannya menurut Sulh Muda. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan klik juga lonceng serta share kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Mengira dirinya akan selamat. Sahabat beriman, tak sedikit orang yang beribadah lalu merasa bangga hati bahwa dirinya akan selamat di akhirat. Bahkan tak jarang di antara mereka yang merasa lebih unggul dan istimewa di hadapan orang-orang di sekitarnya. Dia merasa sudah dekat dan berada di jalan Allah, kemudian lupa bahwa kemampuannya beribadah karena hidayah Allah, kemampuannya berzikir karena pertolongan dari Allah, kemudahan lisannya beristighfar karena diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidah Robiah Al-Adawiyah pernah berkata, istighfar kita yang lalu-lalu mesti dibaca istighfar lagi, karena bisa jadi istighfar yang telah diucapkan sebelumnya belum disadari sebagai pertolongannya. Istighfar yang dulu hanya sebatas di lisan semata, belum diikuti dengan kesungguhan mengubah diri. Ini artinya orang yang tekun beribadah saja nasibnya belum pasti, apalagi orang yang lalai dalam beribadah. Tidak merasakan kelezatan dalam beribadah. Hal ini bisa saja terjadi akibat dari kesalahan melihat ibadah sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai suatu kebutuhan. Pada dasarnya, ketaatan dibangun atas kesadaran dan kepasrahan kepada Zat yang memerintahkan untuk ibadah. Justru menjadi terbalik, kebaikan yang dijalankan masih banyak dipengaruhi oleh makhluk, bukan atas dasar ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerap kebajikan yang dijalankan hanya karena ingin dipandang, ingin dipuji dan diperhatikan makhluk, sehingga pantas saja ibadah yang dilakukan di belakang makhluknya tak dirasakan kenikmatan. Saat tidak ada yang memujinya, dirinya kecewa dan tak bersemangat. Bahkan bukan mustahil, setelah itu dia bosan dan tak lagi semangat beribadah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah. Masih ceroboh mengikuti bisikan hati. Biasanya, seseorang yang terlihat tekun beribadah, maka orang lain akan menganggap apa yang terbesit dalam hati si ahli ibadah itu adalah benar dan pantas diikuti. Memang benar, hati yang jernih kerap dihinggapi bisikan yang baik. Bisikan baik itu yang kemudian dikenal dengan ilham, firasat, atau lemah. Namun, tak selamanya bisikan yang masuk ke dalam hati berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan atau malaikat. Terkadang banyak pula bisikan yang datangnya dari syaitan, nafsu, atau berupa istidraj dan hizlan. Maka tak jarang kita mendengar orang yang mengaku mendapatkan bisikan gaib, baik dari kalangan ahli ibadah dan ahli zikir maupun dari kalangan yang lalai beribadah. Bahkan mengaku bertemu dengan para nabi, malaikat dan khodam. Padahal iblis tak pernah tidur untuk mencelakakan manusia. Maka
Jangankan orang awam, hamba Allah sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani saja didatanginya dan digoda. Maka untuk mengantisipasi semua itu, teruslah berzikir dan memohon perlindungan Allah. Ingatlah bahwa syaitan tak jauh dari hati manusia. Jika manusia berzikir, ia bersembunyi. Namun tatkala manusia lalai, setan kembali membisikinya. Perhatikanlah setiap bisikan yang datang ke dalam hati. Lalu timbangkanlah matang-matang sebelum diikuti. Jika seiring dengan hawa nafsu, maka hindarkan. Jika bertentangan dengan syariat, maka jauhkan. Tentang hati, Ibrahim Al-Qawas mengatakan, dosa pertama dimulai dari bisikan hati. Jika bisikan itu diketahui oleh pemilik hati, maka dia akan selamat. Jika tidak, dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Di saat yang sama, akal dan ilmu tak mampu berbuat banyak. Wallahu a'lam bishawab.